Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bahagia untuk kita semua. Pada video kali ini merupakan pertemuan ke-8 dengan topik teknik analisis data kuantitatif. Ini tujuannya untuk mengakomodir siapa tahu ada pasien yang akan melakukan penelitian secara kuantitatif. Nah, sebelum bicara tentang penelitian kuantitatif, pastinya ada kaitannya dengan yang disebut statistik dan statistika. Statistik adalah fakta dan deskripsi yang telah dikuantifikasi menjadi angka-angka, menunjukkan keadaan sesuatu. Misalnya statistik penduduk, statistik pendidikan, dan statistik pelaut ataupun statistik lainnya. Kemudian statistika itu merupakan ilmu atau metode atau cara aturan untuk mengumpulkan data, mengolah data, menyajikan data, menganalisis dan interpretasi data, dan menarik kesimpulan berdasarkan data. Nah, ini tadi adalah merupakan perbedaan statistik dan statistika. Definisi statistika yaitu alat bantu peneliti yang ingin mengungkap dan memecahkan masalah penelitian melalui sekumpulan data kuantitatif sampel, kemudian direferensi untuk mendapatkan sebuah generalisasi dari populasi. Nah, untuk metode statistika secara garis besar sebagaimana yang terdapat di video sebelumnya, ada yang dinamakan tadi untuk analisis data kuantitatif. Di sini dari tinjauan metode statistika disebutnya statistik deskriptif dan statistik inferensial. Untuk statistik deskriptif yaitu cara pengumpulan data, penyederhanaan angka, meringkas, menyajikan, dan pengukuran, serta pemusatan dan penyebaran data untuk memperoleh informasi yang lebih menarik, berguna, dan mudah dipahami. Sedangkan metode statistika inferensial yaitu cara menganalisa data berkaitan dengan estimasi parameter dan pengujian hipotesis sampai ke peramalan atau penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan data. Nah, ini skema metode statistika. Masing-masing untuk metode statistika ini yang menarik adalah nanti model atau formulanya itu bisa dipilih. Misalnya kalau untuk deskriptif, karena kata-katanya tadi deskriptif, jadi di sana tidak banyak menggunakan suatu rumusan atau cara-cara statistika. Sedangkan kalau inferensial dikategorikan parametrik, non parametrik. Nah, di sini ada syaratnya. Syarat data, distribusi normal. Kemudian metodenya juga macam-macam. Ada analisis mean atau rata-rata, analisis korelasi Pearson, analisis regresi, dan analisis jalur. Sedangkan untuk non-parametrik, data yang dibutuhkan berskala ukuran nominal atau ordinal, atau data kualitatif. Jadi kualitatif yang dikuantifisir dengan metode statistika. Ini bisa dengan chi-square, koefisien
korelasi Spearman. Nah, di sini nanti Bapak Ibu sekalian apabila mau melakukan penulisannya, karya ilmiah terapannya dengan metode statistika. Berarti sifat datanya adalah kuantitatif atau kualitatif yang nanti dikuantifisir. Nanti ada langkah-langkahnya tersendiri. Nah, di sini pengertian penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau cara lain dari kuantifisir. Ya, di sini disebutnya pengukuran skala sikap. Pendekatan kuantitatif memusatkan perhatian kepada gejala yang mempunyai karakteristik tertentu di dalam kehidupan manusia yang dinamakan atau disebut dengan istilah variabel. Pada pendekatan kuantitatif, hakikat hubungan di antara variabel dianalisis dengan menggunakan teori yang objektif. Adapun karakteristik penelitian kuantitatif ini ada berbagai macam. Jadi ada pola berpikir deduktif, kemudian logika positivistik, kemudian menyusun prosedur penelitian untuk menyusun ilmu nomotik, subjek, data, sumber dan alat pengumpulan data dengan alat objektif dan baku, kemudian penghitungan angka atau kuantifikasi data. Peneliti harus bersikap objektif. Kemudian analisis data dilakukan setelah data terkumpul. Memahami teknik statistik, hasil berupa generalisasi dan prediksi. Penelitian kuantitatif termasuk dalam penelitian ilmiah. Nah, di sini ada skema metode statistika. Ada yang disebut eksploratif, merupakan studi penjajakan, akan digunakan dalam lingkup penelitian yang lebih luas. Kemudian ada lagi deskriptif kuantitatif, memberikan gambaran keadaan saat ini atau fakta secara mendalam, mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat, atau menggambarkan fenomena secara detail. Ada yang disebut korelasional, mencari hubungan antara satu atau variabel dengan satu atau beberapa variabel yang lain. Kausal komparatif, penelitian kausal komparatif yang mencoba menentukan penyebab atau konsekuensi yang telah ada. Kemudian tindakan mengembangkan keterampilan baru, pendekatan baru, atau informasi yang berguna bagi peneliti. Eksperimen yaitu tipe penelitian yang lebih akurat atau teliti untuk menentukan relasi hubungan sebab akibat. Yang terakhir, pengembangan bukan hanya menggambarkan hubungan antara keadaan sekarang, tetapi juga untuk menyelidiki perkembangan dan atau perubahan yang terjadi sebagai fungsi dari waktu. Karena azan maghrib, jadi berhenti dulu, ada jeda, nanti disambung lagi. Skema metode statistika ada 7, ya, yaitu eksploratif, merupakan studi penjajakan,
akan digunakan dalam lingkup penelitian yang lebih luas. Kemudian ada yang dinamakan deskriptif kuantitatif, memberikan gambaran keadaan saat ini secara mendalam, mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat, atau menggambarkan fenomena secara detail. Kemudian ada yang disebut korelasional, mencari hubungan antara satu atau variabel dengan satu variabel atau beberapa variabel lainnya. Kemudian kausal komparatif, penelitian kausal komparatif yang mencoba menentukan penyebab atau konsekuen yang telah ada. Kemudian tindakan, mengembangkan keterampilan baru atau pendekatan baru atau informasi yang berguna bagi peneliti. Nah, ada lagi yang disebut eksperimen, tipe penelitian yang lebih akurat atau teliti untuk menentukan relasi hubungan sebab akibat. Yang terakhir, pengembangan. Jadi bukan hanya menggambarkan hubungan antara keadaan sekarang, tapi juga untuk menyelidiki perkembangan dan atau perubahan yang terjadi sebagai fungsi waktu. Pemilihan jenis penelitian yang tepat sesuai dengan tujuan penelitian dan pencapaian hasil yang telah dirumuskan. Jadi dalam memilih metode statistika di sini itu memang sangat tergantung oleh tujuan, ya, yang juga telah dirumuskan. Nah, sekarang definisi data kuantitatif. Data kuantitatif, data yang berupa angka hasil pencatatan atas suatu kejadian. Data kuantitatif mendasarkan hasil penelitian pada perhitungan-perhitungan matematis yang kemudian memberikan gambaran atas suatu fenomena, kasus yang diajukan dalam penelitian. Dalam penelitian kuantitatif sering digunakan data statistik yang telah tersedia sebagai sumber data tambahan bagi keperluannya. Statistik misalnya dapat membantu dalam memberi gambaran tentang kecenderungan subjek pada latar belakang penelitian. Nah, di sini ada skema jenis data berdasarkan sifat data dan skala pengukuran. Nah, kalau data kualitatif telah dibahas pada video sebelumnya. Sekarang data kuantitatif itu terbagi dari diskrit dan kontinum. Kemudian untuk diskrit itu disebut dengan skala nominal. Nah, untuk kontinum ada yang dinamakan skala ordinal, interval, atau skala rasio. Jadi di sini ada catatan, data kuantitatif adalah data yang digunakan untuk metode analisis kuantitatif. Nah, penjelasan secara lengkap terdapat dalam materi PowerPoint di e-training. Nah, sedangkan metode analisis data kuantitatif itu sebetulnya peneliti dianjurkan menggunakan logika positivisme, yaitu melihat fakta atau kausal fenomena sosial dengan sedikit melihat bagi pernyataan subjektif individu. Penelitian kuantitatif memperlakukan data sebagai sumber utama adanya permasalahan yang layak untuk diteliti. Nah, ini contoh komponen dan proses penelitian kuantitatif. Jadi ada masalah yang telah dipilih, kemudian dibuat rumusan. Dari rumusan masalah, maka akan ditemukan landasan teori yang mendukungnya. Kemudian baru bisa dibuat perumusan hipotesis. Selanjutnya melakukan pengumpulan data. Di dalam pengumpulan data ini ada yang dinamakan kaitannya dengan populasi dan sampel. Kalau populasi berarti seluruh data yang ada di objek
Kemudian kalau sampel itu hanya sebagian. Nah, di sini ada kaitannya dengan pengembangan instrumen. Kemudian ada pengujian instrumen. Tentunya proses ini yang kaitannya dengan nomor 5, 6, dan 7 itulah nanti masuk metode statistika. Kemudian hasilnya dianalisis dan bisa kemudian dibuat kesimpulan dan saran. Penjelasan secara lengkap masing-masing komponen terdapat dalam materi PowerPoint di e-training. Nah, di sini metode analisis data yang pernah disampaikan tadi seperti ini ya. Ada deskriptif, inferensial, univariat, bivariat, multivariat. Yang di atas tadi sudah panjang lebar dijelaskan. Kalau yang di bawah itu tergantung jumlah variabelnya. Di video sebelumnya juga telah disebutkan. Univariat artinya 1, kalau B itu ada 2 variabel, multi ada banyak. Nah, di sini nanti ini yang kaitannya dengan bagaimana ya, kaitannya dengan metodenya yang akan dipilih. Sebelah kiri jenis data dan skala pengukuran. Tadi telah disampaikan kalau yang dinamakan jenis data diskrit, kemudian skala pengukurannya ada skala nominal, dia ada lagi yang disebutnya ordinal, interval, dan rasio. Kemudian itu disebutnya lagi kontinum. Nah, di sana baru memilih metode analisis data kuantitatifnya. Jadi bisa deskriptif atau inferensial. Kemudian dari jumlah data itu bisa univariat, bivariat, multivariat. Ini semua dirangkum dalam satu gambar dari penjelasan yang tadi. Penjelasan secara lengkap jenis data, skala pengukuran, dan metode analisis data kuantitatif terdapat dalam materi PowerPoint di e-training. Nah, ini kalau misalnya proses penulisan karya ilmiah terapan metode analisis datanya kuantitatif. Jadi, kalau kualitatif berpikirnya induktif, kalau kuantitatif berpikir deduktif. Kemudian menemukan suatu masalah, membuat rumusan, ada landasan teori yang mendukungnya, baru bisa membuat rumusan hipotesis. Nah, di sini baru kaitannya dengan pengumpulan data melalui sampel. Nah, objeknya apa? Jadi di sini misalnya objeknya adalah kapal, masa on board Bapak Ibu sekalian. Nah, dalam proses tadi yang dinamakan memilih suatu sampel atau tadi juga bisa namanya populasi, itu ada yang dinamakan pengujian instrumen. Ya, pengujian, kemudian di sana bisa melakukan analisis setelah turun dari kapal, kemudian dibuat kesimpulan. Nah, ini perbedaan mendasar dan persamaan metode kualitatif dan kuantitatif. Jadi dari jenis data itu sifatnya apa? Ya, data kualitatif, ciri-ciri dan sifatnya atau kualitas. Kemudian kalau kuantitatif pastinya numerik. Kemudian tujuannya melakukan penafsiran fenomena sosial apabila kualitatif. Kalau kuantitatif, pengembangan model matematis, pengujian teori, atau pengujian hipotesa, menunjukkan hubungan antar variabel. Sedangkan objek penelitiannya untuk kualitatif fokus pada satu objek. Kalau kuantitatif bisa lebih dari satu. Nah, kemudian orientasi penelitian. Kalau kualitatif pada proses penelitian, kalau kuantitatif pada hasil penelitian. Nah, pengambilan kesimpulan kalau kualitatif induktif, kalau kuantitatif deduktif induktif. Nah, terkait sama pengambilan sampel di sini bisa sedikit, kemudian non representatif bisa ditentukan berdasarkan teori atau purposif. Kalau kuantitatif harus banyak, kemudian representatif
kontrol terhadap variabel eksternal, kemudian ditentukan secara random, mempertimbangkan validitas dan reliabilitas. Nah, teknik pengumpulan data seperti yang pernah disampaikan, observasi, partisipatif, wawancara terbuka, kajian dokumen. Kemudian untuk kuantitatif bisa eksperimen, survei, ada observasi dan wawancara, kemudian bisa satuan atau kumpulan data itu sendiri. Nah, di sini kapan kira-kira kita itu menggunakan metode kuantitatif atau kualitatif? Untuk metode kuantitatif, bila masalah yang merupakan titik tolak penelitian sudah jelas, atau bila peneliti ingin mendapatkan informasi yang luas dari suatu populasi, atau bila ingin diketahui pengaruh perlakuan atau treatment tertentu terhadap yang lain, atau bila peneliti bermaksud menguji hipotesis. Nah, yang terakhir, bila peneliti ingin mendapatkan data yang akurat. Nah, kemudian kalau kualitatif, bila masalah peneliti belum jelas. Kemudian untuk memahami makna di balik data yang tampak, untuk memahami interaksi sosial, untuk memahami perasaan orang lain, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran dan meneliti sejarah perkembangan. Jadi disinilah ada dua kondisi. Silahkan pasis untuk memilih metode kuantitatif atau kualitatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.